Bapak Ibu jemaat yang terkasih, mari dengan sikap yang berdiri kita boleh menenangkan hati dan juga pikiran kita untuk kita boleh masuk di dalam ibadah kebaktian umum pada hari ini. Bapak Ibu, ibadah kita pada hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan juga damai dari Allah Bapa, Allah Putra, dan juga Allah Roh Kudus. Amin. Tetapi tentu aku akan mencari Allah. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Mari segenap jemaat Tuhan kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Bersinarlah Roh Kudus. Bila Roh Kudus Tuhan boleh terus menyerangi setiap hati kita. Silakan duduk kembali. Kita akan membaca secara bertanggapan pada hari ini. Saya akan memulai terlebih dahulu. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Kita adalah orang berhutang, bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Jika kita hidup menurut daging, kita akan mati. Tetapi jika oleh Roh kita mematikan perbuatan-perbuatan tubuh, kita akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuh kita yang fana, supaya kita jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Bersama-sama, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kembali kita akan menaikkan pujian kita, Roh Allah Maha Hidup. Hidup
kasih Tuhan, kita bersyukur kalau saat ini kita kembali diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh datang kepadanya, untuk kita boleh mengakui, menyesali setiap dosa atau apapun yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk datang kepadanya. Tuhan, kini ku datang. Bapak Ibu jemaat, kita bersyukur kalau hari ini kita boleh dipanggil di hadapan Tuhan untuk sekali lagi boleh melihat keberadaan diri kita yang sangat terbuka di hadapan Tuhan. Untuk itu, yang menjadi ayat penuntun kita pada hari ini, untuk kita boleh masuk di dalam doa pengakuan dosa terambil dalam Mazmur 25 ayatnya yang ke-7. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu, ya Tuhan. Bapak Ibu, mari pada hari ini kita boleh datang secara pribadi untuk boleh mengakui, boleh terbuka bahkan jujur, menyatakan segala dosa-dosa kita, menyatakan segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Untuk kita memohon sekali lagi belas kasihan Tuhan boleh turun, boleh tercurah untuk mengampuni, bahkan melupakan setiap dosa-dosa dan juga pelanggaran kita. Mari datang, mari berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami mau bersyukur kalau Tuhan sudah boleh menuntun satu minggu yang boleh berlalu dengan baik. Dan hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami juga bersyukur kalau pada hari ini kami boleh menerima undangan yang spesial dari Tuhan. Karena kami boleh sama-sama menikmati Tuhan di dalam peribadatan hari ini. Bahkan kami tahu juga Tuhan kalau hari ini ada undangan yang spesial. Kami tahu karena undangan itu berasal dari Tuhan. Bahkan karena undangan ini juga undangan yang spesial dan berasal dari Tuhan, maka itu adalah panggilan yang kudus untuk kami boleh masuk ke hadirat-Mu yang kudus. Maka kami tahu siapa kami.
ketika kami harus datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami manusia yang berdosa, yang masih kadangkala berkutat di dalam kebiasaan-kebiasaan kami yang lama. Bahkan mungkin ada di antara kami yang masih melakukan dosa, mungkin juga masih hidup di dalam manusia lama kami. Bahkan mungkin masih ada yang masih melakukan banyak sekali tipu daya, kejahatan, bahkan mengecewakan hati Tuhan. Biarlah Tuhan sekali lagi yang boleh menyucikan, boleh mengampuni, dan boleh melayakkan setiap kami. Bahkan kami tahu juga Tuhan, Engkau Allah yang maha melihat, dan Allah yang maha mengetahui. Maka ketika Tuhan juga mengukur kedalaman hati kami, bahkan hari ini juga ketika Tuhan mampu mengukur kami datang beribadah, ampuni Tuhan, kalau kami hari ini beribadah ataupun kami yang melayani Tuhan, didapati tidak betul-betul memuliakan nama Tuhan, Tuhan boleh sekali lagi mengampuni kami, menyucikan kami, supaya kasih-Mu itu sekali lagi boleh kami rasakan, dan boleh menolong kami hari ini untuk boleh memuliakan Tuhan melalui ibadah kami bersama. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami supaya boleh semakin hari semakin serupa Tuhan, dan Roh Kudus juga yang ada dalam hati kami boleh terus mengobarkan, supaya kami boleh menuju keserupaan dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih buat sore hari ini, bersyukur buat undangan spesial, bahkan bersyukur juga buat kesempatan, ada panggilan untuk kami boleh melihat keberadaan diri kami, dan boleh melihat ada kasih Tuhan yang sudah tercurah untuk mengampuni kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Suci, suci, suci. Suci, suci, suci. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Kami hari ini. Memuji nama-Mu. Sekali lagi, suci, suci, suci. Suci, suci, suci. Allah Maha Kuasa. Allah yang tunggal, yang patut kita puji dan sembah. Patut dipuji. Ayat penuntun hidup baru pada hari ini terambil di dalam Efesus 1, ayatnya yang kelima. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Ialah firman Tuhan ini boleh mendorong kita untuk bersyukur karena ada Tuhan yang sudah memilih kita untuk menjadi bagian di dalam keselamatan. Mari dengan sikap berdiri kita mengakui pengakuan iman kita yang diakui dari gereja di segala abad dan segala tempat yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Ia menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat yang berada di rumah boleh silakan duduk kembali. Kita akan sama-sama memperhatikan warta dan juga pengumuman kita pada hari ini. Bapak Ibu bersyukur ya kalau kita sudah ini masuk di minggu yang kedua untuk kita boleh beribadah bersama-sama di gereja kita. Bahkan kita juga bersyukur kalau ibadah pada minggu yang lalu boleh berjalan dengan baik, dan hari ini juga kita boleh menikmati ibadah bersama di hari Minggu. Bapak Ibu jangan lupa di hari Rabu kita ada doa Rabu. Bapak Ibu boleh mempersiapkan diri untuk boleh mengikuti sama-sama ibadah doa Rabu. Bahkan kita juga bersyukur kalau di bulan Mei ini adalah bulan yang spesial bagi Komisi Wanita yang boleh merayakan hari ulang tahunnya yang keempat. Saya juga bersyukur kalau ibu-ibu boleh mengambil bagian di dalam doa dan juga dana untuk boleh kita berbagi kasih, untuk menyatakan kasih kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita juga bersyukur beberapa minggu yang lalu, ibu-ibu ada yang membagikannya kepada tukang parkir dan juga orang-orang yang kita ketemu di jalan. Kiranya itu boleh menjadi berkat. Bahkan kita juga bisa bersyukur kalau melalui pembagian dan penyaluran beras dan GKI Citra, kita boleh salurkan sebanyak 230 paket di beberapa wilayah yang ada di Bangka, di Selindung, di Kerabut, dan juga di Bakar Awan, bahkan juga boleh menjadi berkat bagi jemaat kita sendiri. Kiranya bagian-bagian ini boleh memberkati dan menolong kita yang hari ini harus menjalani masa-masa yang berat karena COVID-19.
Mari kita melanjutkan ibadah kita pada hari ini untuk persiapkan hati kita. Biarlah Roh Kudus boleh memenuhi hati kita. Mari kita angkat pujian. Kini penuhi hatiku. Kita angkat pujian ini bait pertama dan bait kedua saja. Sinari hatiku. Biarlah Roh Kudus boleh melayapkan kelam. Ganti dengan terang kita. Kita mau katakan penuhilah. Kita meminta Tuhan untuk boleh memenuhi kita. Supaya kemuliaan Tuhan boleh terpancar dalam hidup kita. Biarlah Yesus yang selalu memenuhi keberadaan diri kita. Kepada hambanya dipersilakan. Shalom, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Kristus. Hari ini kita telah melewati 10 hari sejak kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan menjadi hari yang ke-50 setelah kebangkitannya. Dan hari ini kita merayakan atau memperingati hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus kepada para murid yang berada di Yerusalem. Mari, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa kami di surga, kami adalah orang-orang yang telah lahir baru, anak-anak-Mu yang kudus. Karena itu seharusnya kami mempunyai kehidupan yang baru, yang berbeda dengan kehidupan kami sebelumnya. Sejak kelahiran baru kami, Roh Kudus telah memperbaharui akal budi kami. Tuhan, tetapi kami masih seperti manusia yang lama. Kami seringkali masih seperti orang-orang dunia. Tuhan, kami mau belajar supaya kami dapat sungguh-sungguh menjadi anak-anak-Mu yang kudus, yang mempunyai gaya hidup yang baru, mempunyai kehidupan yang baru. Karena itu dalam perenungan kami, dalam pelajaran kami hari ini, berkati kami dengan hikmat-Mu ya Tuhan. Berkati juga hamba di dalam menyampaikannya, supaya hamba dapat menyampaikan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, peristiwa yang diberitakan dalam Kisah Para Rasul mengenai turunnya Roh Kudus hari Pentakosta itu langsung diikuti dengan kisah terbentuknya gereja dan kemudian kisah pemberitaan Injil dan perintisan jemaat oleh para rasul dan murid-murid lain di mana-mana. Saya pernah menyampaikan, saudara, bahwa kitab Kisah Para Rasul memang menceritakan tentang karya atau pekerjaan para rasul atau para murid, tetapi sebetulnya hakikat kisah ini adalah karya Roh Kudus yang memberdayakan, memampukan para murid untuk melakukan semua pekerjaan itu. Karena kita bisa melihat jelas sekali perbedaan sikap mereka sebelum dan sesudah Pentakosta. Selama mereka mengikuti Yesus yang kita bisa ikuti dalam keempat Injil, saudara, para murid tidak jelas arah pelayanannya. Para murid tidak begitu mengerti tujuan Yesus datang ke dunia. Meskipun Yesus sudah memberitahukan tujuan itu berkali-kali, yaitu menyelamatkan manusia.
Yesus juga memberitahu bahwa untuk menyelamatkan manusia, ia harus menderita bahkan mati. Ya. Tetapi mereka masih saja terus-menerus berharap Yesus mengembalikan kejayaan kerajaan Israel. Bukan soal penyelamatan manusia, tetapi penyelamatan Israel. Bahkan setelah semua rencana Allah digenapi di dalam Yesus, setelah Yesus betul-betul mati, kemudian bangkit, ya, pada hari yang ketiga, mereka sudah melihat bahwa rencana itu sudah digenapi. Dan kelanjutannya, mereka sudah tahu bahwa Yesus akan pergi atau meninggalkan dunia ini dan naik ke sorga. Tetapi mereka masih terus berharap Yesus mengembalikan kejayaan kerajaan Israel. Saudara, kita dapat melihat kebodohan para murid ini di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6. Pada saat-saat terakhir, saudara, ketika menjelang Yesus naik ke sorga, kita bisa membaca di situ, mereka masih menanyakan, maukah kiranya Yesus memulihkan kerajaan Israel pada masa itu juga? Pertanyaan ini menunjukkan fokus perhatian mereka masih kepada dunia. Mereka hanya memikirkan kehidupan bangsa Israel. Mereka terus merindukan pembebasan bangsa Israel dari penjajahan Romawi dan bahkan kehidupan yang jaya, begitu ya, Israel yang jaya seperti pada masa Daud dan Salomo. Saudara, tetapi setelah Pentakosta, fokus mereka langsung berubah. Apa yang mereka katakan di Kisah Para Rasul 1 itu langsung berubah dan sama sekali tidak ada bekas-bekas, ya, seakan-akan seperti itu, ya. Saudara, Kisah Para Rasul memang banyak menceritakan kisah, tindakan, dan aktivitas para rasul. Tetapi di sini kita juga bisa melihat jelas bahwa kiprah para rasul tidak berasal dari diri mereka sendiri. Roh Kudus bukan hanya memberdayakan mereka memberitakan Injil dengan penuh kuasa, tetapi juga merubah arah fokus mereka. Ketika Yesus ditangkap, para murid cerai-berai, hanya Petrus yang masih mengikuti Yesus. Kemana tentara bait suci membawanya? Tetapi ketika Petrus menyadari bahwa dia ternyata berada di tengah-tengah orang-orang yang membenci Yesus, di tengah-tengah musuh-musuh Yesus, dia menjadi takut. Sehingga dia kemudian menyangkali Yesus. Saudara, rasa takut dari Petrus ini adalah ekspresi dari kasih pada diri sendiri, ya, yang ternyata lebih besar daripada kasihnya kepada Yesus. Dari semua murid, pada akhirnya hanya Yohanes yang hadir di bawah salib Yesus. Itu sebelum Pentakosta. Mereka cerai-berai, mereka kehilangan arah dan sebagainya. Tetapi lihat perbedaannya setelah Roh Kudus turun di hari Pentakosta itu. Petrus dapat tampil berkhotbah di depan ribuan orang yang ketika itu berada di Yerusalem. Dia memberitakan tentang Kristus di kota di mana 2 bulan sebelumnya penduduknya dengan beringas telah menuntut Yesus untuk dihukum mati. Pada saat itu Petrus sama sekali tidak takut. Dia tidak mengutamakan keselamatan dirinya. Dan ini kemudian terus-menerus terlihat pada sikap dan perilaku Petrus dan teman-temannya, saudara. Mereka tidak takut penjara, tidak takut aniaya, tidak takut pada ancaman para ahli Taurat dan kaum Farisi. Sebaliknya, mereka dengan berani memberitakan Injil di mana-mana. Kisah Para Rasul lebih banyak menekankan karya Roh Kudus memberdayakan para murid di dalam pemberitaan Injil, tetapi hari ini saya mau menyoroti karya Roh Kudus memberdayakan para murid yang meskipun tidak ditekankan dalam kitab ini, tetapi juga diberitakan di dalamnya, yaitu karya Roh Kudus merubah pola hidup para murid. Di mana dari yang kita pelajari, kita juga tahu Roh Kudus juga merubah kita pada hari ini. Saudara, pertama-tama saya ingin menyoroti pola hidup jemaat mula-mula yang diberitakan di Kisah Para Rasul.
Jemaat pertama yang terbentuk setelah khotbah Petrus dikatakan mempunyai persekutuan yang luar biasa, saling mengasihi dan menarik perhatian banyak orang. Kepedulian mereka terhadap saudara seiman begitu besar. Lihat apa yang mereka lakukan. Saya bacakan saudara Kisah Para Rasul 2 ayat 44 dan 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saudara, ini luar biasa. Mereka menganggap milik pribadi adalah milik bersama, sehingga mereka dengan rela menjual harta miliknya dan membagi-bagikan kepada saudara-saudara yang memerlukan. Saudara, di dalam dunia modern, kepemilikan bersama itu adalah paham komunisme. Dalam komunisme, memang tidak boleh ada kepemilikan pribadi. Tidak ada yang boleh menyimpan harta untuk diri sendiri. Tidak ada perusahaan milik pribadi, tidak ada toko milik pribadi, semua milik negara. Segala kebutuhan warga disediakan oleh pemerintah. Tetapi saudara, kepemilikan bersama ini bukan kemauan dari warganya, bukan kesadaran diri untuk berbagi, melainkan itu paksaan oleh paham yang dianut oleh negara, yaitu komunisme. Negara memaksa bahkan dengan kekerasan. Saudara, di sepanjang zaman kita pikirkan, adakah orang yang secara sukarela membagi-bagikan hartanya kepada orang lain? Karena pemikiran bahwa miliknya adalah milik bersama. Saudara, kalau kita lihat tidak ada orang sedemikian. Tetapi Alkitab kita menyaksikan jemaat Kristus melakukannya. Bukan hanya jemaat di Yerusalem yang dinyatakan dalam pasal 2 tadi, tetapi kita bisa membaca di Kisah Para Rasul, jemaat-jemaat lain pun melakukan hal yang sama. Di Antioquia, bahkan mereka mendapat julukan baru yang khas, yaitu sebutan Kristen. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Seperti pernah saya sampaikan, kenapa mereka disebut Kristen? Saudara, saya ulang lagi, mungkin ada yang lupa atau ada yang belum dengar, saudara ya. Mereka disebut Kristen karena mereka menunjukkan karakter atau perilaku yang tidak ada padanannya dengan adat istiadat bangsa-bangsa yang mereka kenal ketika itu di Antioquia, saudara. Saudara, Antioquia adalah kota metropolitan. Banyak sekali bangsa-bangsa yang tinggal di sana. Orang-orang dari suku bangsa biasanya, dari suku bangsa tertentu biasanya mempunyai adat istiadat, tradisi tertentu yang khas, saudara. Ya, kita tahu orang Tionghoa dikenal sebagai pedagang, saudara ya. Segala sesuatu dilihat dari sudut ekonominya, dari sudut untung ruginya, begitu ya. Saudara, ya setiap suku, setiap bangsa, orang Jawa juga punya kebiasaan perilaku yang khas, begitu ya. Sehingga kita seringkali menyamaratakan, oh kalau begini itu orang apa, bangsa apa, suku apa, begitu ya. Nah, saudara, demikian juga di sana ada orang-orang dari berbagai bangsa itu membawa perilaku yang khas. Tetapi kemudian ketika mereka menjadi Kristen, mereka menjadi jemaat Kristus, perilaku mereka berubah dan menjadi seragam, begitu ya. Yaitu perilaku yang penuh kasih, yang saling mengasihi dan juga mengasihi sesama di lingkungan mereka. Sehingga mereka kemudian melihat, oh ini khas sekali ya, dan apa sebutan untuk ini? Nah, mereka kemudian mendapatkan sebutan Kristen, yaitu pengikut Kristus. Sesuatu yang khas dari pengikut Kristus adalah perilaku yang saling mengasihi dan saling peduli. Saudara, perubahan karakter ini adalah karya Roh Kudus. Perubahan yang dapat dilihat semua orang, terlihat pada sikap dan perilaku orang Kristen. Perubahan itu terwujud di dalam perbuatan. Tetapi bukan sekedar perubahan sikap dan perilaku di permukaan, melainkan dari dalam, dari hati. Perubahan seperti inilah yang menjadi fokus pembahasan saya hari ini. Saudara, perubahan bisa terjadi di permukaan
karena perbuatan, tetapi perubahan yang benar, yang hakiki adalah yang berasal dari hati. Saudara, perubahan pola hidup jemaat mula-mula tidak akan terjadi tanpa perubahan hati, yaitu perubahan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Hari Kamis yang lalu, hari ke-8 Pra-Pentakosta, renungan harian Gema mengambil dari Galatia 5 ayat 16-26, yang di dalamnya tentu kita ingat ada 9 aspek buah roh. Dalam renungan saya yang saya share lewat WA group, saya mempertanyakan, mengapa kita tidak bisa mewujudkan buah roh itu, padahal kita sudah lahir baru dan seharusnya kita hidup baru itu menghasilkan buah kebajikan-kebajikan itu. Saya memberikan jawabannya dalam renungan itu, tetapi tentu jawaban itu teramat singkat dan tidak memadai. Bahkan mungkin sebagian saudara belum memahami gitu ya. Hari ini saya akan menjelaskan lebih mendetail, lebih rinci, panjang lebar mengenai buah roh. Bukan merinci aspek-aspeknya saudara ya, melainkan mengenai bagaimana Roh Kudus mengerjakannya dan bagaimana kita mengambil bagian di dalamnya. Untuk itu saya akan mengambil sekali lagi dari Galatia 5 saudara. Kita membaca Galatia 5 16 sampai 25 saudara ya, walaupun nanti kita fokus pada hanya bagian-bagian, hanya sebagian saja. Saya bacakan bagi saudara. Galatia 5 ayat 16 sampai 25. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Saudara, kita semua tentu tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan amoral dalam daftar di ayat 19-21 yang disebut Paulus sebagai perbuatan daging. Sebaliknya, kita semua rindu memiliki buah roh dalam ayat 22 dan 23, kebajikan-kebajikan yang begitu baik, yang begitu kudus, saudara. Tetapi banyak kebajikan buah roh yang tidak kita miliki. Dan itu berarti kita tidak menghasilkan buah sama sekali. Karena aspek-aspek buah roh itu adalah satu kesatuan. Ketika kita tidak melakukan satu di antaranya, maka secara keseluruhan sebetulnya kita tidak wujudkan. Berarti kita tidak berbuah, saudara. Mengapa kita tidak bisa mewujudkan buah roh dalam hidup kita? Apakah Roh Kudus tidak berkuasa merubah kita? Saya jawab dulu pertanyaan yang kedua, saudara. Apakah Roh Kudus tidak berkuasa merubah kita? Saudara, Allah Maha Kuasa pasti berkuasa melaksanakan kehendaknya. Roh Kudus pasti berkuasa merubah kita. Tetapi Allah yang Maha Adil pada akhir zaman akan menghakimi setiap orang. Tidak terkecuali kita, anak-anaknya juga akan menghadapi pengadilan akhir. Dan Allah tidak mungkin mengadili orang yang tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saudara, kalau Roh Kudus mengendalikan hidup kita sedemikian rupa sehingga kita seperti boneka di tangannya, berarti kita tidak bisa mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Kita tidak bertanggung jawab atas perbuatan kita karena kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Maka Allah tidak bisa mengadili kita pada akhir zaman.
Saudara, dalam pengadilan manusia pun kita juga mengenal prinsip ini. Seorang pelaku kriminal yang tidak waras tidak bisa dihukum karena perbuatannya tidak bisa dipertanggungjawabkannya. Dia melakukan itu di dalam ketidakwarasan. Saudara, ini jawaban dari pertanyaan kedua. Roh Kudus bukan tidak berkuasa, tetapi tidak menggunakan kuasanya mengendalikan orang percaya, karena setiap individu orang percaya harus bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri. Saudara, kemudian pertanyaan yang pertama, mengapa kita tidak bisa mewujudkan buah roh dalam kehidupan kita? Penjelasannya begini, saudara. Buah roh bukan pemberian seperti karunia roh. Karunia roh adalah pemberian, saudara. Roh Kudus memberikan karunia roh kepada setiap orang percaya untuk pelayanan di gereja, untuk pembangunan tubuh Kristus, ya, supaya setiap orang di dalam gereja dan juga di dalam masyarakat saling memperlengkapi, saling melayani, karena tidak ada seseorang pun yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, semuanya sendiri, saudara, ya. Setiap orang membutuhkan orang lain juga untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, saudara, buah roh bukan sesuatu yang diberikan oleh Roh Kudus, melainkan adalah hasil atau akibat dari kelahiran baru kita orang percaya. Jadi, buah roh otomatis mengikuti pertobatan kita. Lalu kenapa buah roh itu tidak muncul dalam kehidupan kita? Itu karena akal budi kita tidak secara otomatis, tidak serta-merta mengikuti pimpinan roh ketika kita lahir baru. Di dalam diri kita masih ada kebiasaan-kebiasaan lama, karakter dan tabiat-tabiat lama yang melekat. Dan ini masih mempengaruhi akal budi kita dengan kuat. Dengan kata lain, akal budi, yaitu hati dan pikiran kita, masih mengarah pada diri sendiri. Atau biasa saya katakan, setelah bertobat pun, hati dan pikiran kita masih berpusat pada diri sendiri. Seharusnya, hati dan pikiran kita terarah atau berpusat kepada Allah. Seperti itulah seharusnya arah hidup orang yang lahir baru. Ketika hati dan pikiran kita terpusat kepada Allah, maka buah roh akan terwujud dalam karakter, sikap, dan perilaku kita. Kehidupan baru itu adalah suatu proses, tidak terjadi seketika, saudara. Proses yang kita kenal sebagai proses pengudusan. Dalam beberapa khotbah saya mengatakan proses pengudusan adalah tugas kita dengan pertolongan Roh Kudus. Dalam beberapa minggu ini, saudara, saya merenungkan dan mempelajari secara khusus topik ini. Saya kemudian menyadari, saudara, bahwa khotbah-khotbah saya mengenai ini seringkali terlalu menekankan pada usaha dan kekuatan kita sendiri. Saya seringkali lebih banyak mendorong saudara untuk mari hidup oleh roh, mari dipenuhi oleh roh, begitu ya. Saya kurang menekankan kuasa Roh Kudus di dalam proses itu. Maka hari ini dalam khotbah ini saya ingin kita mempelajarinya sungguh-sungguh, saudara. Saudara sekalian yang saya kasihi, proses pengudusan adalah proses yang menjadikan kita orang Kristen yang sepadan dengan status orang benar, orang kudus, anak-anak Allah. Kelahiran baru terjadi seketika bersamaan dengan pertobatan kita. Tetapi pengudusan itu melalui suatu proses perubahan setahap demi setahap. Sasaran pengudusan adalah menghasilkan buah roh dalam sikap dan perilaku kita, sehingga kita kemudian menjadi semakin serupa Kristus, semakin banyak memperlihatkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Seorang manusia mengenal hukum moral yang berlaku universal di semua bangsa dan tradisi di seluruh dunia. Dalam perikop kita ayat 23, Paulus mengatakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Aspek-aspek buah roh yang disebutkan sebelumnya tidak bertentangan dengan hukum moral manapun. Semua orang tahu itu adalah kebajikan-kebajikan yang benar. Sebaliknya,
Perbuatan-perbuatan buruk yang disebutkan di ayat 19-21, semua akan sepakat itu perbuatan amoral, akan dijauhi orang, begitu ya. Norma-norma moral itu meskipun tidak tertulis, sudah menjadi pengetahuan umum setiap orang, bahkan semua orang tahu di luar kesadarannya, saudara, karena ada di dalam hati nuraninya. Ini yang dikatakan Paulus bahwa sesungguhnya Allah telah menuliskan Taurat di dalam hati setiap manusia. Roma 2 ayat 15. Ketika orang percaya ingin menjadi orang Kristen yang baik, yang benar, di dalam benaknya, di luar kesadarannya, dia akan berusaha menjauhi perbuatan amoral dan berusaha melakukan hal-hal yang baik, yang bermoral. Tetapi sebetulnya itu semua menurut moral yang umum, saudara. Kalau kita berhasil melakukan kebaikan, melakukan suatu hal yang baik, gitu ya, kita puas dan kita merasa sudah menjadi Kristen yang baik. Lalu kalau kita tidak berhasil, mungkin kita kecewa. Tetapi kemudian kita menghibur diri dengan pikiran, ya itu wajarlah. Kita kan masih masih dalam proses. Saya kan manusia biasa, bukan malaikat. Saudara, semua usaha itu sebetulnya adalah usaha-usaha perbuatan moral di permukaan, saudara. Kita berusaha melakukan kebaikan karena kesadaran moral kita. Usaha ini tidak ada bedanya sebetulnya dengan usaha orang Yahudi melakukan Taurat untuk mendapatkan keselamatan. Usaha yang dengan tegas dikatakan sia-sia oleh Paulus dalam Roma pasal 7 dan pasal 8, saudara. Karena justru keberadaan Taurat itu menunjukkan kepada manusia bahwa mereka tidak bisa lepas dari dosa. Karena kedagingan manusia menghalangi orang untuk memenuhi tuntutan hukum Taurat. Jadi, kalau kita juga berusaha melakukan perbuatan moral hanya di permukaan, kita tidak akan pernah berhasil menjadi semakin kudus. Menjadi semakin baik, ya, tetapi tidak menjadi semakin kudus. Kita tidak beda dengan umat beragama lain yang juga berusaha menjadi orang baik. Semua agama dikatakan mengajarkan orang menjadi baik. Patuh pada hukum sebetulnya adalah kerja otak dan kesadaran moral yang berada di permukaan atau bekerja di permukaan. Bekerja pada perbuatan yang dilihat orang, tetapi tidak bekerja di dalam hati, saudara. Kita secara sadar ingin dikenal sebagai orang baik, jadi kita berusaha menjadi orang baik. Mungkin perbuatan kita baik, tetapi di dalam hati tersembunyi pikiran dan keinginan yang buruk. Kalau ini yang terjadi, selamanya kita tidak akan menjadi orang baik yang benar. Orang baik, ya baik, tetapi bukan orang benar. Saya berikan 2 contoh orang seperti ini, saudara. Di Perjanjian Lama ada Daud. Daud tampaknya lembah lembut dan pengampun. Di dalam satu kasus, saudara, ketika Daud sedang dalam pelarian dari Absalom, datang seorang bernama Simei. Simei ini kerabat Saul, saudara. Sementara Daud dan rombongannya berjalan, Simei mengikuti rombongan ini sambil terus-menerus mengutuki Daud, menghina, mengata-ngatai Daud. Kemudian saat itu pengikut Daud mau membunuh Simei, tapi dicegah oleh Daud. Bahkan Daud katakan semua yang dikatakan itu adalah kehendak Tuhan, begitu ya. Nah, kemudian saat tahta Daud dipulihkan, Simei datang dengan ketakutan, minta ampun atas perbuatannya sebelumnya. Saudara, kemudian Daud mengampuninya, bahkan bersumpah tidak akan membunuhnya. Jelas sekali, saudara, kelihatan Daud ini seorang pengampun. Tetapi saudara, ternyata Daud tidak pernah melupakan kutukan-kutukan Simei. Tidak pernah melupakan apa yang dilakukan Simei. Pada saat menjelang ajal, ketika dia memberikan petunjuk-petunjuk atau wasiat kepada Salomo, saudara, dia tidak lupa memerintahkan Salomo untuk membunuh Simei. Saudara, di sini kita melihat sebetulnya Daud bukan pengampun, dia tidak lemah lembut. Dia hanya seorang lemah hati, seorang yang tidak tegas. Saudara, tapi saudara, dengan contoh ini saya tidak bermaksud untuk menghina Daud atau mengecilkan Daud, saudara. Bagaimanapun Daud adalah seorang yang berkenan di hati Allah dan pasti jauh lebih baik daripada saya sendiri.
Contoh tadi saya pakai hanya untuk membandingkan kerja perbuatan yang masih dikuasai daging dengan kerja hati. Contoh lain, di dalam Perjanjian Baru ada Petrus. Pada saat sarapan pagi terakhir Yesus dengan para murid di pinggir danau Galilea, Yesus bertanya kepada Petrus sampai 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Pada pertanyaan yang ketiga, Petrus menangis dan menjawab, engkau tahu hati semua orang, engkau tahu hatiku, engkau tahu aku mengasihimu, tetapi kasihku memang terbatas, tidak seperti engkau mengasihi aku. Petrus sedih karena dia tidak bisa mengasihi Yesus seperti Yesus mengasihi dia. Saudara, di tengah keterharuannya, di tengah kesedihannya, kemudian Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku, dan engkau akan menderita bahkan mati untuk pelayanan itu. Saudara, ketika kemudian mereka berjalan, Petrus berpaling, dia melihat kepada Yohanes, murid yang dikasihi Yesus. Tiba-tiba timbul iri hatinya, dan dia kemudian bertanya kepada Yesus, lalu apa yang akan terjadi pada orang ini? Saya akan mati, tetapi dia bagaimana? Saudara, ini menunjukkan iri hatinya, saudara, kedengkiannya. Dia rela mati untuk Tuhan, tetapi dia tidak rela kalau Yohanes tidak menderita juga seperti dia. Begitu, saudara. Saudara, ya sekali lagi, ini pun saya bukan mau menghina Petrus, saudara. Ya, Petrus seorang rasul utama, dan saya tidak ada apa-apanya dibandingkan dia. Saya hanya sekali lagi ingin membandingkan kerja perbuatan yang sangat dipengaruhi oleh hal-hal di luar diri kita. Baik Daud maupun Petrus adalah orang-orang yang mempunyai relasi yang istimewa dengan Tuhan. Tetapi ketika mereka berusaha menjadi baik dan benar menurut pertimbangan moral, dan tidak bersumber dari hati yang tertuju kepada Allah, melainkan fokus maka perbuatan mereka juga tidak cukup baik. Jadi saudara, seharusnya kita bukan fokus pada perbuatan moral, melainkan fokus kepada tuntunan Roh Kudus. Ini yang seharusnya kita kembangkan dan kita usahakan di dalam proses pengudusan kita. Ini yang dimaksudkan Paulus dalam perikop Galatia 5 tadi. Ayat 16, saudara, saya bacakan. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Lalu ayat 18, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ketika kita fokus pada tuntunan roh, akal budi kita pun akan diarahkan kepada Allah. Saudara, sejak lahir, kerja akal budi kita adalah untuk kepentingan diri sendiri. Itu adalah natur manusia karena dosa yang memang lahir di dalam dosa. Kelahiran baru mengalihkan arah roh kita dari diri sendiri kepada Allah. Akal budi yang adalah bagian dari kedagingan akan diarahkan kepada Allah dengan melibatkan diri kita juga. Saudara, seperti tadi saya katakan bahwa kerja Roh Kudus bukan dengan mengendalikan kita, melainkan menuntun kita supaya kita bisa mengambil keputusan yang benar, pilihan kehendak yang benar, yang bertanggung jawab. Dan inilah yang dilakukan oleh Roh Kudus. Dengan pimpinan Roh Kudus, akal budi kita diarahkan kepada Allah, bukan lagi kepada diri sendiri. Maka kita fokus pada itu, saudara. Kita fokus pada mengarahkan akal budi kita, mengarahkan kedagingan kita, mengarahkan keberadaan kita kepada Allah. Pada saat itulah buah roh mengubah karakter dan perilaku kita. Seorang berdosa dikuasai oleh keinginan daging dan tidak mungkin dia bisa mengarahkan akal budinya kepada Allah. Dia mungkin bisa menjadi orang yang bermoral, orang yang baik dan dermawan, saudara. Tetapi itu sebatas perbuatan yang berasal dari kedagingan. Karena kesadaran moralnya, perbuatan itu digerakkan oleh motivasi-motivasi yang sebetulnya untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi kita orang percaya, saudara dan saya, bisa lebih dari sekedar baik dan bermoral. Kita lebih daripada itu karena kita ada di dalam Kristus. Ayat 24 Galatia 5, saudara.
Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Hati dan pikiran yang dipenuhi roh bukan bekerja di permukaan, melainkan hati dan pikirannya memang hanya ingin melakukan kebenaran sesuai kebenaran Allah. Kalau tadi saya katakan orang-orang dunia yang tidak mengenal Allah, mereka melakukan kebaikan-kebaikan itu untuk kepentingan dirinya sendiri karena kesadaran moralnya. Saudara, tetapi itu sangat dipengaruhi, sangat bergantung dengan keadaan-keadaan luar. Saudara, ketika dia mungkin tidak kaya, dia hanya cukup bagi dirinya sendiri dan keluarga besarnya mungkin dia tidak mau akan menyumbangkan sebagian hartanya untuk orang-orang miskin. Hanya mereka yang berlebih yang mau, begitu ya, saudara. Atau mungkin dia tidak mungkin akan memberikan sesuatu kepada orang yang dibencinya. Jadi kesadaran moral itu pun dibatasi oleh hal-hal di luar dirinya. Tetapi sebaliknya, orang percaya yang ada di dalam Kristus, yang bukan melakukan kebaikan itu berdasarkan kesadaran moral, tetapi digerakkan oleh akal budi yang mengarah kepada Allah, maka dia tidak dipengaruhi oleh hal-hal luar. Dia hanya dipengaruhi atau digerakkan oleh kasihnya kepada Allah dan kasih kepada sesama. Saudara, penjelasan Yesus mengenai hukum dalam rangkaian khotbah di bukit jelas sekali menyatakan hal ini. Saudara masih ingat, Yesus mengontraskan antara usaha manusia memenuhi hukum dengan hati yang dikuasai oleh hukum, dikontraskan dengan hati yang benar, yang memang diarahkan kepada Allah. Saudara, hukum di situ dikatakan, hukum mengatakan jangan membunuh. Hukum itu baik, tetapi Yesus menuntut hati yang tidak punya keinginan membunuh. Bukan hanya sekedar orang tidak takut untuk orang tidak membunuh, tetapi hatinya juga dipenuhi keinginan untuk mensejahterakan orang lain, begitu ya. Jangankan membunuh, marah saja tidak boleh, ya. Kemudian hukum mengatakan jangan berzina, tetapi murid Kristus bukan hanya patuh pada kata jangan, tetapi di dalam hatinya pun dia tidak punya keinginan berzina. Orang Kristen tidak hanya patuh pada hukum jangan berdusta, tetapi hatinya memang jujur dan tidak punya keinginan untuk berdusta. Saudara, seharusnya hati ini yang dituntut oleh Yesus supaya mengarah kepada Allah, sebagaimana Yesus mempunyai hati sedemikian. Saudara, jadi di sini pun Tuhan Yesus mengajarkan supaya orang percaya tidak fokus pada perbuatan moral atau perbuatan menaati hukum, tetapi seharusnya hatinya memang benar dan hanya ingin melakukan hal-hal yang benar. Hati yang benar adalah buah roh. Hati yang mengasihi, yang bersukacita, dipenuhi damai sejahtera, hati yang baik, sabar, murah hati, dan lemah lembut, serta hati yang dapat menguasai diri dengan menyalibkan segala hawa nafsu dan keinginan daging. Saudara, maka kita bukan fokus kepada perbuatan-perbuatan baik, tetapi kita fokus kepada hati yang mengarah kepada Allah. Karena Roh Kudus telah melahirkan baru kita. Roh Kudus telah melahirbarukan hati kita. Roh Kudus telah mempersiapkan kita supaya kita bisa mengarahkan akal budi kita kepada Allah dengan tuntunan Roh Kudus, dengan pimpinan Roh. Maka fokus kepada pimpinan Roh. Fokus kepada tuntunan Roh, dan kita senantiasa mohon Roh Kudus menolong kita. Maka kita akan menjadi orang-orang yang semakin kudus di dalam proses pengudusan kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk renungan kami hari ini. Kami mohon Engkau terus memberikan kami hikmat, Tuhan. Bukan hanya pada saat ini, tetapi kiranya kami terus-menerus mengingat akan khotbah hari ini dan kami melakukannya di dalam kehidupan kami.
sehingga kami sungguh-sungguh mengutamakan fokus kepada kerja Roh Kudus, karya Roh Kudus di dalam kehidupan kami, di dalam roh kami, di dalam hati kami, akal budi kami, dan bukan fokus kepada perbuatan baik berdasarkan kesadaran moral yang sesungguhnya terbatas dan sangat dipengaruhi akan hal-hal luar. Biarlah kami dapat melakukan kebaikan, melakukan kehendak-Mu berasal dari hati kami, digerakkan oleh akal budi kami dan hati dan pikiran kami yang terarah kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Ya, terima kasih kepada Contoh Michael yang sudah memberitakan firman Tuhan. Tuhan memberkati pelayanannya. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, mari kita meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar dengan kita naikkan pujian Roh Kudus membangunkanku. Di kesempatan ini pun kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Surga, kembali kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, Kau yang sudah boleh memberkati, memimpin setiap kehidupan anak-anak-Mu. Kami bersyukur sampai saat ini Tuhan kami boleh melihat kebaikan Tuhan, penyertaan daripada Tuhan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini pun kami bersyukur Tuhan ketika Kau berikan kami kesempatan untuk kami boleh memberi persembahan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Biarlah persembahan yang berupa uang ini Tuhan, Kau berkati, Engkau pakai boleh menjadi alat di tangan-Mu Tuhan, boleh menjadi alat untuk pelebaran pelayanan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara sekalian, mari kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa, saudara, tidak putus-putusnya, tidak henti-hentinya kita berdoa supaya Tuhan menolong kita, menolong Indonesia, bahkan dunia mengatasi wabah corona ini. Kiranya Tuhan menghapuskan, membuat, menolong supaya tidak ada lagi penularan, supaya yang terjangkit semakin menurun.
Indonesia kita tahu dalam beberapa minggu ini malah terus-menerus meningkat, belum ada penurunan. Kita berdoa supaya Tuhan menolong. Kita berdoa supaya kita semua juga diberi kekuatan, daya tahan tubuh yang kuat. Kita bisa menangkal penyakit ini. Mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, kami melihat ya Tuhan selama beberapa bulan ini kehidupan yang begitu kacau, kehidupan yang begitu menyulitkan karena wabah ini terus-menerus terjadi dan semakin banyak orang yang terkena. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, kiranya Kau menolong. Kami menyerahkan kondisi ini ya Tuhan. Kau menolong supaya tidak ada lagi penularan, supaya semakin turun, semakin sedikit orang yang tertular dan semakin banyak orang yang sembuh. Dan kalau boleh juga tidak ada lagi kematian-kematian yang terjadi. Tuhan, kami berdoa menyerahkan kondisi ini ke dalam tangan kuasa-Mu, ke dalam pemeliharaan-Mu, ke dalam kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, mari kita akhiri ibadah kita dengan pujian doksologi, kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Saudara, mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Tuhan kita Yesus Kristus dan dengan Roh Kudus senantiasa memberkati kita dan melindungi kita. Allah Tritunggal senantiasa menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Dan juga menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan saat teduh saudara sekalian, kebaktian selesai, Tuhan memberkati.